Halo semuanya, selamat datang. Nah, kali ini kembali bersama kami dan saya Tommy Cokro, Chief of Content Badiku. Dan saya Lycia Jessica, Editor-in-Chief High End Magazine. Nah, kali ini kami secara spesial mengadakan High Tea with High End Special Podcast dengan bintang tamu spesial Ibu Liliana Tanusudibyo beserta Bapak Wanto Ngali selaku Head of Marketing and Business Development Nava Park. Dan bagi yang belum tahu, Nava Park merupakan hunian eksklusif di kawasan BSD City dengan berbagai fasilitas mewah dan lengkap. Nah, lengkapnya yuk kita lihat video berikut ini. Hai, selamat datang di Nava Park. Bila kita mendengar kata Nava Park, pasti teringat adalah Cluster Linden. Cluster yang telah menjadi satu fenomenal yang luar biasa. Karena hanya dalam waktu 6 bulan kita bisa menjual sold out, habis. Saat ini masih banyak yang sangat menunggu-nunggu untuk cluster terbaru di Nava Park. Saya berada di Show House Lawler, cluster terbaru Nava Park, di mana cluster ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki semua cluster dimanapun. Pasti banyak yang penasaran kan? Dan begitu pula dengan Show House kita yang terbaru ini. Mari kita lihat, masuk ke dalam. Saat ini saya berada di ruang tamu depan Show House Lawler. Di sini begitu kita masuk, yang kita rasakan adalah satu kemewahan yang lega. Mengapa? Karena kita di sini dengan sistem konsep interlocking double volume dengan plafon yang tingginya 6,5 meter sehingga menimbulkan satu kemewahan yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, ruang tamu ini langsung terkonektif dengan ruang depan. Jadi kita bisa terima tamu dari depan maupun dari dalam rumah. Untuk tipe 12 nih memiliki layout yang sangat unik ya. Kita memiliki 4 kamar tidur dan 1 studio dan 1 dry garden. Untuk ground floor kita tersedia 1 kamar tidur, tapi bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti di rumah contoh ini kita buat menjadi satu tempat gym dan fitness. Nah, saya sudah di lantai 1 nih. Yang saya rasakan pertama kali adalah luas, lega, dan mewah. Di lantai 1 ini layoutnya sangat efisien ya. Saya duduk di living room, sudah menyatu dengan dining room. Begitu juga dengan dapur wet kitchen maupun dry kitchen. Ini kita berada di balkon studio room-nya. Di studio room ini itu paling menarik, di mana saat ini kita fungsikan sebagai wine room untuk di Show House ini. Studio room ini bisa digunakan sebagai tempat untuk mencari inspirasi ya, seperti tempat kerja, working space, itu sangat menarik banget. Kenapa? Karena langsung terhubung dan mendapat view langsung ke taman dan ke outdoor yang sangat luas, luar biasa. Bukan hanya itu saja, di samping kiri saya pun ini kita ada namanya dry garden. Boleh dikatakan itu semi outdoor maupun indoor. Tempat bisa buat untuk afternoon tea atau bisa buat tempat untuk bersantai. Saya berada di ruang keluarga untuk di lantai 2. Di lantai 2 ini kita ada 3 kamar. 2 kamar tidur anak dan 1 kamar utama. Utama pun itu sangat luas sekali dan memiliki balkon yang view langsung menghadap ke Botanic Park. Bukan hanya itu saja, di ruang keluarga ini pun kita memiliki balkon sendiri yang bisa melihat ke arah Botanic Park dan bisa menghirup udara segar dari sini. Kunjungi show house kami yang sangat unik karena menyatu dengan Magical Garden. Akan resmi dibuka pada tanggal 2 Desember. Kunjungi bersama keluarga. Dan sampai ketemu di Nava Park. Nah, Lycia, rencananya hari ini kita akan ngobrol bareng untuk membahas luxury home living. Nah, seperti yang kita ketahui, rumah mewah tidak hanya memiliki tatanan yang apik, tapi juga harus memberikan kenyamanan dengan beragam fasilitas yang lengkap bagi para penghuninya. Nah, untuk menciptakan sebuah hunian yang nyaman dan ideal tentulah tidak mudah.
Diperlukan beberapa usaha untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, perbincangan hari ini akan membahas seputar hunian yang mewah dan nyaman. Nah, langsung aja kami akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita, Ibu Liliana Tanusudibyo dan Bapak Wanto Ngali. Selamat datang, Selamat Ibu datang, Liliana. Ibu dan Bapak. Bapak Wanto, selamat datang. Terima kasih. Oke, Senang kita berada di sini. wah dengan senang hati bisa ngobrol-ngobrol bareng semua di sini. Tentu kita mulai dari Ibu Liliana. Menurut Ibu, seperti apa sih gambaran rumah yang ideal untuk Ibu? Menurut saya rumah ideal adalah rumah yang nyaman tentunya bagi penghuninya. Di mana nyaman itu artinya di dalam rumah itu ada tenangan, ada kedamaian. Juga di rumah itu tentunya ada sesuatu yang membuat penghuninya itu senang tinggal di rumah itu. Ya, jadi selama tinggal di rumah tentunya sangat menyenangkan. Dan untuk melihat dari segi bangunan, tentunya sebagai rumah yang ideal itu adalah rumah yang tatanannya bagus, letak-letaknya bagus, fungsinya juga bagus ya. Jadi besaran ruangannya, tiap ruangan itu juga harus baik ya, tertata baik. Terus saya juga melihat rumah idaman itu harus mempunyai halaman tentunya, dan mempunyai tata udara yang bagus, lighting juga yang bagus, dan yang tak kalah pentingnya adalah rumah yang mempunyai fasilitas sarana yang baik ya, tentunya dekat pasar ya, kalau pembantu bisa ke pasar, terus dekat sekolah juga untuk anak-anak, dan juga dekat tempat kerja. Jadi beraktivitas, tinggal semua nyaman Iya, dan juga nyaman. sehat gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk Bapak Wanto, seperti apa sih konsep rumah dari Nafa Park? Ya, yang tadi yang disebutkan dari Bu Lili sebenarnya udah lengkap sekali Iya. Nafa Park ya. Tadi kita lihat Nafa Park lokasinya berada di jantung utamanya BSD City ya. Jadi kita ngomong kata BSD aja itu udah tahu itu ada sebuah kota mandiri, jadi udah lengkap sekalian ya. Untuk Nafa Parknya sendiri itu yang menariknya karena konsep ini kan dibentuk dari dua developer besar kan, Hong Kong Land dengan Sinarmas. Ya. Jadi kita buat sesuatu yang unusual ya. Jadi kita menggabungkan konsep rumah premium dengan taman, green belt, lake resort maupun gengsinya lifestyle-nya semuanya dapat. Jadi konsep itu kita gabungkan jadi sebuah kawasan mewah Nafa Park. Itu yang menarik di sana. Nah, kalau melihat dari fasilitas itu tentu kita bicara desain juga ya. Iya. Nah, menurut versi Ibu Liliana, desain seperti apa sih yang Ibu suka? Kalau saya sendiri sih lebih suka yang klasik, karena saya merasa klasik itu timeless gitu ya, jadi sesuatu yang proporsional dan biasanya simetri. Saya suka sesuatu yang simetri antara lantai dan ceilingnya itu nggak bertabrakan ya, jadi baik gitu. Dan saya lebih suka ruangan-ruangannya itu yang luxury dan lebih formal gitu, jadi lebih sesuatu yang long lasting lah gitu. Iya. Oke. Nah, sering banget kita mendengar kelebihan dari Nafa Park ya. Banyak yang bilang fasilitasnya tuh luar biasa. Nah, bisa dijelaskan Pak Wanto untuk kelebihan dan fasilitas dari Nafa Park? Ya. Fasilitas yang yang saya sebut tadi unusual itu sebenarnya tidak banyak developer yang membuat itu. Kita membangun sebuah taman botanik, ya sebut botanik park, luasnya tuh 10 hektar. Kalau 10 hektar tuh equal dengan 100.000 meter persegi ya, jadi itu besar sekali dan itu private pula, hanya penghuni Nafa Park yang bisa menggunakan. Jadi itu fasilitas yang paling kita banggakan. Dan kedua adalah country club. Jadi country club itu luasnya 2,5 hektar, itu pun juga di tengah-tengah kawasan Nafa Park. Nah, satu lagi yang tadi yang barusan kita sebut, ada dibuat tunnel menuju ke Office Park maupun ke The Breeze. Jadi kesannya itu kalau The Breeze kita bilang the mall without walls ya. Jadi udah kayak mall tapi open space ya. Itu juga kesannya jadi menyatu dengan Nafa Park. Karena kita buat tunnel langsung, dia nggak perlu naik mobil, tinggal walking distance bisa menuju ke fasilitas tersebut. Jadi memudahkan penghuninya untuk beraktivitas ya, Iya, pasti ya. betul Baik sekali. dari indoor maupun outdoornya sekali. Betul sekali. Oke, kalau bicara tadi soal desain yang Ibu Liliana suka, nampaknya ada gaya-gaya klasik, luxury yang di Nafa Park yang juga ada. Ya, kalau Nafa Park kita desain fasadnya itu ke arah tropical, modern tropical ya. Jadi itu juga boleh dikatakan ya
timeless juga ya. Nah, untuk desain layoutnya yang menarik kita buat high ceiling ya, dan itu interlocking, bahasanya interlocking. Jadi antara high ceiling dan high ceiling kita connect, digabung. Jadi kalau kita masuk, kita bisa melihat plafon yang tinggi, terus lihat ke sebelahnya plafon tinggi hampir ada 3 lantai. Jadi itu buat kesan luas, megah, mewah, dan udaranya pun, pencahayaannya pun sangat maksimal. Jadi itu yang buat kesan jadi rasa apa bintang 5-nya di sana gitu. Luxury-nya dapat. Luxury-nya gitu ya? gerai semua dapat itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi warna nih Ibu, warna dengan desain seperti tadi, warna-warna apa yang biasa Ibu pilih? Saya itu lebih suka ke warna-warna beige, terus black and white, juga ke mint green gitu. Jadi juga light gray, yang mana itu bisa stand out, the furniture bisa stand out gitu. Jadi, itu. Jadi kalau untuk pattern sendiri, saya lebih suka pattern-pattern yang lebih ke floral, lebih ada suatu paisley seperti kayak gitu. Dan untuk proses desain dan pembangunan itu biasa Ibu terlibatnya sampai seberapa dalam, kalau misalkan dalam Saya dari awal biasanya, dari awal pembangunan, dari mau desainnya seperti apa gitu ya, dari layoutnya, terus dari pemilihan material sampai marble, sampai apa saja, ceiling semua. Detail semua gitu, Bu, ya? Detail semua semuanya detail ya? saya ikut, sampai nanti furniture-nya juga, jadi pemilihan sampai curtain juga saya ikut, milih curtain, dan terakhir tentunya bed sheet, linen seperti itu saya terlibat semua. Oke. Pokoknya sih biar akhirnya Ibu juga nyaman, Dan nggak ada di rumah, semuanya kan semua sesuai dengan selera Ibu pasti ya. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan bagaimana aktivitas penghuni kan dimudahkan untuk beraktivitas di Nafa Park. Nah, apa sih sebenarnya fasilitas favorit atau tempat favorit yang ada di Nafa Park? Tempat paling favorit adalah fasilitas botanik park tuh ya, karena itu private dan tempat untuk boleh bilang penghuni untuk berkumpul, bertemu ya. Dan kebetulan emang kelasnya Nafa Park adalah kelasnya seperti kayak Bu Liliana sih ya. Kelasnya itu bintang 5 karena profilnya semua tuh saya sebut super high end ya. Semuanya pengusaha, pemilik dari factory besar di sana juga. Jadi saya lihat itu jadi kayak seperti tempat berkumpul, kemudian bintang 5 di tengah taman. Jadi konsepnya kita, kalau boleh dikatakan, kita bangun tamannya dulu, baru bangun huniannya. Jadi kita sebut, berdimbang ini konsep premium resort. Premium resort Iya, gitu gitu. ya. Resort living. Tapi kalau Ibu tadi cukup terlibat juga, misal untuk halaman misalnya, Iya. pemilihan bunga, Ibu juga sangat detail nggak soal itu? Sangat ya. Aman. di kompleks ini aja saya juga selalu detail taman, terutama saya kan suka bunga juga Yeah. ya, jadi bunga-bunga tertentu saya pilih karena bunga itu membuat keindahan taman tersebut, juga pohon-pohonnya juga saya juga terlibat memilihnya. Luar biasa. Oke, dan nextnya nih soal misalnya ruangan-ruangan ideal ya, kita Ya. lebih ke interior nih sebelum ke Pak Wanto. Ibu kalau misalnya soal interior, tadi kan sudah dijelaskan suka yang model klasik, kemudian juga luxury. Yes. Tapi dari sisi model layout tuh yang disukai Ibu seperti apa sih Bu? Terbukakah misalnya atau? Iya, kalau saya per ruangan gitu biasanya saya lebih suka yang very terbuka ya, jangan terlalu banyak sekat gitu. Jadi lebih luas kelihatannya gitu. Jadi ruangan juga saya nggak suka terlalu kecil-kecil ya, karena kalau kecil-kecil kok rasanya kesini udah mentok, ke situ mentok gitu. Jadi saya lebih suka yang luas gitu. Oke, nah dan ini juga terlihat di Nafa Park juga banyak memberikan layout atau desainnya seperti itu Pak. Betul, layoutnya sangat efisien, dan kedua juga memang kita udah buat yang kita sebut plafonnya yang tinggi-tinggi semua ya. Jadi pencahayaannya tuh udah maksimal dan very spacious, yang membuat jadi kesannya lega sekali itu tadi, dan sejuk yang pasti. Setelah proyek yang luar biasa ini ya, ada nggak sih proyek baru yang akan mendatang dari Nafa Park? Ada. Jadi Nafa Park sebenarnya kita luasnya tidak besar 68 hektar. Ya. Tapi kita buat mixed development. Jadi ke depan kita akan ada super blok komersial dan retail, dan juga akan ada nanti satu masterpiece-nya kita. Jadi kita akan buat satu kawasan yang kita bilang tuh super high end ya. Lebih premium lagi dari lebih yang premium ini. lagi karena Oh, ukurannya oke. lebih besar, dan harganya pun udah bisa mungkin
let's say katakan more than 50 billion gitu ya. Jadi Oh, wow. dan unitnya sangat terbatas sekali gitu. Dan biasanya permintaan-permintaan atau market yang cari rumah, terutama di kelas premium tuh apa saja sih Pak biasanya dibutuhkan ya selain tadi yang disebutkan oleh Pak Wanto? Ya, jadi sebenarnya kan kebutuhan akan tempat tinggal kan yang tadi Bu Liana sebut nyaman, yang lokasi strategis, fasilitas. Ada satu lagi yang dibutuhkan yaitu pengakuan, di mana hunian itu sebagai lambang sukses dari seseorang untuk bisa tinggal di sana jadi satu pembuktian, aktualisasi diri gitu. Nah itu penting juga gitu. Dan Navapark bisa memberikan hal itu semua. Nah, kalau saya boleh tanya ke Bu Liliana, apakah hal itu juga dilihat oleh Ibu misalnya dalam hal memilih rumah misalnya? Seharusnya ya kita kalau memilih rumah kan kita ngelihat selain rumah itu strategis, tapi rumah itu juga harus mempunyai nilai daya jual nantinya lebih tinggi gitu. Kalau kita belinya di tempat yang nggak pernah naik, jadi nggak ada investasi di situ. Jadi ya kita melihat pengembangannya juga gitu. Kalau pengembangannya bagus, pastinya nilai jualnya juga pasti tinggi nantinya gitu. Oke, dan tadi kan udah bicara banyak soal desain yang disukai, tapi ada sih beberapa hal yang Ibu sangat detail, terutama kualitas dari rumah itu sendiri ya. Misalnya tidak hanya desain, tapi juga bagaimana kita sebagai penghuni pun bisa lebih ngerasa secure atau ngerasa lebih nyaman di rumah. Apa aja tuh Bu yang Ibu biasa tanyakan kalau misalnya dalam hal memilih rumah gitu ya? Kalau rumah berada di dalam lingkungan, biasanya kita mesti tanya itu security-nya 24 hours nggak gitu loh. Jadi dalam kompleks misalnya ya, kalau kompleks itu kan ada security, pasti harus ada security yang 24 hours untuk menjaga rumah kita di sekeliling itu gitu supaya aman gitu. Iya, kita make sure daerahnya itu daerah yang proper gitu. Oke. Ya. Agar lebih nyaman dan secure di situnya ya. iya. Oke. Nah Pak Wanto, kalau melihat dari pembangunan Navapark sendiri, berangkat dari misalnya potret-potret hunian sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi, apa saja sih yang menjadi poin utama masalah yang harus dilihat oleh siapapun untuk membangun rumahnya? Misalnya dari sisi yang tadi disebutkan oleh Bu Liliana gitu ya, security ataupun mobilitas. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya satu hunian itu banyak hal yang harus dilihat ya. Tadi yang dari sisi desainnya udah pasti fasadnya dan mewakili pemiliknya. Tinggal di sana kan mewakili dari sisi siapa dia, itu mewakili. Kedua adalah fasilitas. Nah, ketiga adalah yang tadi penting sekali yang disebut Bu Liliana adalah investasi. Itu betul sekali ya. Jadi kalau kita bangun fasilitasnya lengkap, udah nyaman dan dekat semua fasilitas dan katakan dalam kawasannya itu pun juga tumbuhnya dengan pesat, semua fasilitasnya itu akan investasinya akan naik dengan cepat. Dan yang paling penting sekali sebetulnya komunitas ya. Banyak yang kalau udah tinggal di satu tempat terus bisa kenal dengan komunitasnya dengan baik, itu bisa buat tambah lebih happy ya. Karena kan kenal semuanya kan. Jadi menyatu dengan komunitas di sana. Dan kalau melihat Navapark sendiri di daerah BSD itu, termasuk secara super blok itu sudah mumpuni semua ya, dalam hal fasilitas dan lain-lain ya. Ya, karena BSD-nya sendiri udah kayak kota mandiri ya, jadi udah lengkap sekali. Jadi kalau saya suka cerita itu udah kayak seperti ya mungkin kota Jakarta keduanya gitu lah. Jadi udah nggak perlu kemana-mana, udah lengkap semua, mulai dari kerja, mulai dari sekolah, jalan-jalan, main, resort, liburan, semua di satu tempat di sana. Kira-kira begitu. Dan untuk komunitasnya apakah lebih banyak young family atau? Kalau kebetulan yang di dalam Navapark adalah rata-rata tuh pengusaha semua. Jadi karena mungkin harganya kita kan rata-rata udah more than 10 billion ya. Jadi itu rata-rata udah pengusaha semua. Jadi kan pengusaha sama pengusaha kalau kumpul kan itu akan muncul bisnis baru kan ya. Biasanya begitu. Juga. Oke. Nah kalau Ibu nih kalau misalnya di rumah yang sudah nyaman gitu ya, aktivitas outdoornya tuh apa aja sih Bu yang Ibu senang lakukan? Kalau outdoor ya. Iya. Di Karena lingkungan ya, lingkungan rumah ya. Iya, kalau misalnya ya tadi bersepeda misalnya di daerah lingkungan situ, terus juga kalau misalnya di lingkungan situ ada tenis court atau ada basketball court, itu sangat baik juga sih untuk anak-anak misalnya bisa bermain di sana gitu. Nah berarti ini ditawarkan juga nggak di
Nava Park. Ya, jadi botanic parknya kita itu di dalamnya tuh bukan hanya taman biasa aja ya, tapi kita bilang banyak adventure di dalamnya. Oke. Jadi bisa tadi jogging, terus kita ada area yang buat mencari inspirasi gitu ya. Kita bilangnya relax corner ya. Di sono lihat danau, di depan danau besar buat cari inspirasi. Ada viewing deck, ada bird sanctuary. Jadi banyak tempat buat burung-burung hinggap, jadi banyak dengar suara kicauan burung. Jadi kalau pagi-pagi di sana bisa mendatangkan satu inspirasi lebih baik lagi gitu. Wah, berarti pas nih buat ibu juga ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari sisi outdoor tadi, tunnel tadi sebenarnya sudah cukup manfaatnya juga cukup terasa belum sih, Pak Wanto, terutama untuk mobilitas orang-orang di sana? Iya. Jadi kalau saya katakan sih kan kita udah menyediakan botanic park 10 hektar. Nah, tunnel itu menghubungkan dengan Green Office Park maupun The Breeze itu yang total luas lebih dari 20 hektar ya. Jadi kalau saya sebut kita bisa nikmatin mungkin katakan total 20-an hektar ya ruang terbukanya. Jadi kualitas hidupnya jauh lebih baik ya. Karena tadi udaranya lebih baik, buat kesehatan lebih baik, dan aktivitas pun tinggal hanya walking distance pun bisa mencapai semuanya gitu. Oke, pasti buat kamu naik sepeda juga nanti. Ya. Nah, Bu Liliana, apalagi sih Bu sebenarnya masukan-masukan untuk sebuah rumah ideal bagi Ibu, terutama di lingkungan yang memang kayak tadi tuh ya pengusaha, kemudian investasinya juga baik. Apa sih sebenarnya yang Ibu lihat ya masih ada yang perlu dikembangkan lagi sebuah hunian yang mungkin kelas-kelas premium ya? Gitu ya. Kalau di dalam kompleks gitu ya misalnya ya, tentunya kita juga perlu seperti tempat untuk gathering gitu, di mana para pengusaha bisa berkumpul bersama-sama, mungkin bisa barbecue sama-sama, atau bisa ngobrol sama-sama gitu. Jadi sesuatu tempat yang bisa dipakai bersama-sama deh, seperti ruang serbaguna atau ya itu sangat-sangat baik juga sih menurut saya. Dan juga menyatukan komunitas di dalam juga ya, Iya, semuanya jadi lebih akrab, akrab ya. bisa banyak punya kegiatan juga gitu. Dan satu lagi mungkin yang sekarang untuk anak-anak terutama terkait edutainment kali Ibu ya. Iya, iya. Itu penting sekali juga ada di situ ya. Nih, apakah ada juga di Nava Park misalnya? Khususnya buat anak-anak untuk bisa ya tidak hanya di rumah untuk menikmati gadget mereka, tapi juga beraktivitas yang sesuai dengan education mereka gitu. Ya, jadi sebetulnya yang tadi kita siapkan taman terbuka itu pun sebenarnya itu satu bentuk pembelajarannya. Oke. Bisa apalagi di sono ada 1.200 pohon, pohonnya pun kita beri nama pohon itu apa, asal usulnya, jadi udah bisa buat belajar juga. Dan yang tadi kita terhubung dengan The Breeze pun, The Breeze itu juga banyak tempat bermain anak ya, buat anak, buat bioskop, buat main bowling, semuanya ada lengkap gitu. Jadi buat anak nggak main gadget terus di rumah, bosan gitu. Itu benar sih itu ya, bowling ataupun hal-hal yang memang pakai fisik gitu ya. Betul. Dan engagementnya juga lebih cepat satu sama lain dengan teman-temannya juga ya. Betul sekali. Baik. Nah, Ibu terakhir Bu, kalau misalnya melihat dari hunian, ada nggak sih desain-desain yang sampai saat ini Ibu penasaran, terutama oke, saya sudah lakukan yang ini, tapi yang ini belum nih, misalnya desain-desain dari sebuah rumah gitu misalnya, yang bikin Ibu penasaran saat ini? Oh gitu ya. Kalau saya sendiri menurut saya lebih, kan tadi saya sudah bicara bahwa saya itu lebih suka ke klasik gitu ya. Yeah. Jadi klasik itu mungkin ada juga yang modern klasik atau klasik berat gitu. Tapi kalau bagi saya klasik berat itu terlalu berat sekali, jadi mungkin itu saya suka melihatnya, tapi kalau rumah sendiri mungkin lebih ke modern klasik gitu. Jadi yang lebih lebih simple tapi Lebih light. tapi tetap ada timeless-nya gitu. Timeless gitu. Iya. Oke, tapi kalau terlalu modern kekinian juga belum tentu bertahan lama gitu ya. Oh iya, kalau saya nggak terlalu suka yang minimalis gitu, terlalu Kaku. kotak-kotak square-square gitu, nggak terlalu Terlalu suka clean. karena menurut saya Kurang warm. kurang warm, kurang sesuatu yang intricate gitu loh, Iya. sesuatu yang ada value menurut saya ya. Saya suka sesuatu yang ada value-nya gitu. Oke, nah kalau value ini juga termasuk, tadi kan Ibu sempat bilang tadi kan Ibu termasuk detail banget untuk ngurusin bunganya, apa Iya. yang dipilih, kemudian cara memaintain taman-taman juga seperti apa. Nah selama ini untuk beraktivitas outdoor terutama bersama keluarga semua, ini menjadi salah satu pilihan Ibu juga nggak sih untuk misalnya yuk
bantuin aku misalnya untuk milih-milih bunga-bunga yang pas, sehingga taste-nya juga sama semuanya gitu. Untuk anak-anak Iya, gitu. Iya, saya suka sih sama bunga-bunga, suka sekali gitu. Jadi saya terutama kalau beli bunga-bunga gitu, ya kebetulan anak-anak sih belum terlalu suka sama yang taman-taman gitu. Tapi saya sendiri suka gitu, karena saya merasa bahwa kita sudah hektik di kerjaan, terus kalau kita lihat bunga-bunga itu lebih gimana ya, lebih Menenangkan. menenangkan, terus lebih green dan lebih teduh gitu. Jadi menurut saya taman itu penting banget sih. Oke. Iya. Nah, kalau kamu, buat kamu interior atau outdoor yang lebih Aku suka interior. interior lebih dalam ya? Tapi kalau seperti yang diceritakan Pak Wanto dengan Nafa Park dengan berbagai fasilitas dan taman terbukanya itu sih luar biasa. Ada suara sekali. burung, Iya, itu luar biasa sih sekali. lebih enak gitu. Ada suara burung gitu. Jadi Iya. seperti nature, kita di dalam nature gitu. Dan sejauh ini animonya seperti apa sih Pak di Nafa Park sendiri, terutama untuk beraktivitas di dalam lingkungan Nafa Park gitu? Ya, jadi kan ini yang pasti, yang mungkin yang tadinya jarang olahraga, tiba-tiba lihat tempat terbuka begitu di depan mata, ya pasti bawaannya pengen jalan gitu. Dan semuanya mungkin rata-rata itu semua pengusaha, jadi rata-rata semuanya tuh very nice ya, mencari teman juga gitu. Jadi ketemu, karena itu kan private kan, jadi udah ketahuan tuh sesama penghuni. Ya kalau kita ketemu semuanya udah say hi dan semuanya cepat sekali akrab gitu di dalam ini. Dan dapat sehat, dapat banyak teman, gengsinya dapat. Iya. Fasilitasnya dapat, semuanya Jadi dapat. dengan datangnya nanti upcoming project yang akan dilakukan, apakah fasilitas juga akan bertambah lagi, Pak? Akan ada mungkin dari sisi komersialnya ya, Komersial. tambah lagi ya. Tapi kalau mungkin dari Botanic Park, ya ada kemungkinan rencana di-upgrade, pasti ada lah bagian-bagian tertentunya gitu. Tapi dari sisi desain, apakah ada perbedaan dengan proyek yang sekarang? Pasti ada kan terus berkembang ya, desain terus berkembang dan memang yang tadi Bu Liliana bilang betul sih, itu yang kita coba cari desainnya itu yang timeless, yang lebih tahan lama pasti gitu. Karena target marketnya kita pun juga kelasnya memang kayak kelasnya ke Bu Liliana sih. Oke. Tapi untuk pengusaha-pengusaha muda misalnya, apakah juga ada misalnya konsep-konsep seperti itu untuk di upcoming project misalnya? Ada juga, jadi kita kan ada ukuran yang besar punya dan jadi range harganya ada yang dari tengah sampai ke paling atas. Nah, Ya. untuk yang muda mungkin masih bisa mengambil tadi itu yang luasnya belum terlalu besar punya gitu. Oke. Jadi ada ininya sendiri pasarnya, range harganya. Oke. Nah, kalau aktivitas di outdoor selain tadi ya Botanic Park yang bisa dimanfaatkan juga untuk anak-anak, ada lagi tidak yang misalnya kegiatan yang bisa dilakukan, terutama berolahraga dengan fasilitas olahraga yang Sports club. ya, Outdoor. seperti sports club gitu Club. misalnya. Oh ya, jadi itu dia tempat buat komunitas. Selain Botanic Park juga ada country club kita. Country clubnya itu pun juga bukan hanya berenang sama fitness ya. Ada home theater, ada karaoke, ada buat main game, ada buat perpustakaan kayak gitu. Jadi itu juga ada restoran Maystarnya juga di sana. Oh, jadi dedicated satu building sendiri untuk Satu building itu sendiri, semua luasnya ya? 2,5 hektar itu pun di tengah danau juga gitu ya. Oh. Jadi feelingnya udah kayak resort di mana gitu. Dan kalau tidak salah memang ada fasilitas sepeda ya, Wan? Sepeda ada, kita ada jogging track itu untuk sepeda maupun untuk pejalan kaki. Oke. Tapi yang sorry saya tambahkan yang tadi untuk ininya sendiri ada kita siapkan juga apartemen ya. Apartemen Oh, Margot apartemen. ya. Nah itu boleh dibilang harganya masih sangat terjangkau banget gitu kalau Itu yang deket parknya itu ya, Pak? di tengah-tengah parknya Iya, itu. iya. Oke. Jadi itu juga salah satu alternatif ya buat tadi profesional muda. Pas banget gitu. Nah, Bu Liliana melihat penjelasan dari Pak Wanto tadi, kira-kira menurut Ibu ini sudah cukup menjawab tidak kebutuhan-kebutuhan terutama untuk memiliki hunian, apalagi juga ini salah satu yang meng-engage orang-orang untuk beraktivitas lebih gitu ya di lingkungan gitu. Menurut saya cukup menarik ya, cuma tadi saya seperti bayangan saya juga tentunya harus ada seperti tennis court Oke. atau ada basketball court seperti gitu. Jadi ada sesuatu activity lagi yang di luar untuk anak-anak bermain gitu. Maksudnya sport, secara sport gitu. Oke, nah ini sports juga menjadi berarti yang dicari oleh penghuni berarti ya calon-calon penghuni Iya, ya Pak ya. betul. Oke, nah kalau dari sisi mobilitas orang-orang terutama di luar lingkungan, ini mudah tidak aksesnya?
Ya, kan kita bisa lihat BSD kan udah dibuat desainnya sebagai sebuah kota ya. Jadi jalan-jalan yang besar terhubung dengan tol, dengan JOR itu pun kita sama-sama tahu exit enternya JOR itu udah boleh dibilang simpul jalannya menuju kemana-mana ya. Boleh dibilang menyatukan Jakarta dan sekitarnya. Jadi katakan dari BSD ke semua Jabodetabek pun udah sangat dekat ya. Ke airport juga dekat, ke Jakarta Barat, Jakarta Selatan juga sangat dekat. Jadi udah menyatukan diri dengan Jakarta itu. Jakarta Lab itu. Jadi kalau bisa di sum up sedikit ya dalam kata yang singkat saja, luxury living itu sebenarnya menurut versi Pak Wanto itu apa? Yang pasti luxury itu bisa rumah tinggal bukan hanya sekedar rumah tinggal ya, tapi lebih dari itu ya. Jadi buat yang tadi saya sebut sebagai pengakuan sukses, pengakuan diri, juga kemudian bisa digunakan sebagai tadi fasilitas yang buat keluarga ya, buat kesehatan, buat gaya hidup, maupun yang pasti nilai investasi pun harus meningkat pesat. Jadi semuanya itu syarat utamanya. Baik, Ibu Liliana, from your words, yang menurut Ibu ideal sebagai luxury home living gitu? Menurut saya satu kata katanya. Oke, menurut saya it's the words cozy ya. Cozy. Cozy, ya. Kalau sesuatu cozy itu sesuatu yang welcoming, sesuatu yang warm. Kalau ruangan itu harusnya di dalam ruangan itu ada rugs, ada pillows, ada candlelight, ada sesuatu yang bikin kita betah di situ gitu. Jadi it's nyaman. Jadi kedekatan orang-orang di dalamnya semua juga lebih enak gitu ya, dan juga sehat. Aktivitas di luar juga semakin sering dan juga semakin bersama-sama. Begitu Bu ya. Ibu Liliana, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Pak Wanto, terima kasih kasih, banyak. Pak. Sukses selalu untuk Nafa Park. Dan demikian obrolan seru kami bersama Ibu Liliana Tanusudibyo dan Pak Wanto Ngali mengenai luxury home living. Semoga banyak masukan-masukan atau insight dari obrolan kita kali ini. Ya. Dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media High End Magazine serta subscribe website High End untuk mengetahui berita fashion dan lifestyle terupdate. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Liliana Tanusudibyo dan juga Bapak Wanto Ngali atas kesempatannya kali ini. Dan sampai ketemu lagi di High Tea with High End Special Podcast edisi berikutnya. Kami masih punya tamu-tamu berikutnya ya, Alicia ya. Untuk itu stay tune, yang tidak kalah hebat untuk tamu-tamunya untuk ngobrol terkait topik-topik seru lainnya. Saya Tommy Cokro dan Saya Alicia Jessica. izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata dan Stay safe and healthy. Bye. bye.